Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan menjalankan semangat dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Julianda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah, materi, dan pembelajaran PKN. Pada video kali ini saya akan membacakan salah satu tweet yang dalam waktu 24 jam telah mencapai 4,4 juta view dalam waktu 24 jam. Tweet ini mengenai pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Marilah kita sama-sama menyimak isi tweet tersebut. Tweet ini sudah dibaca 4,4 juta kali dalam waktu 24 jam. Mirip seperti tweet beras bansos DKI. Kemudian mereka nggak berani mengungkapkan fakta kalau batalnya U20 ini menggunakan cara-cara jahat yang beropini dan merugikan negara. Kemudian penyebab FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bermula dari ini. Keriuhan pro kontra pelaksanaan drawing U20 di Indonesia selama beberapa hari pasca penolakan Gubernur Wali Wayan Koster benar-benar dipantau oleh FIFA. Konon mereka menerjunkan tim intelijen maupun konsultan swasta untuk melakukan asesmen kelayakan Indonesia menjadi tuan rumah. Kemudian alasan penolakan Gubernur Bali diawali dengan menggunakan isu anti penjajahan. Sebenarnya masih dapat diterima oleh FIFA. Kemudian pada tanggal 28 Maretnya, pagi-pagi tiba-tiba tsunami isu itu datang dengan statement Koster kalau Bali trauma dengan bom Bali di Legian. Pernyataan dari seorang kepala daerah atas wilayah sentra di negeri yaitu Bali memberikan pesan khusus. Pernyataan Koster yang tipis-tipis halus walau disampaikan oleh sekjen partai ini bagi FIFA adalah pesan final. Kalau Bali saja tidak aman, maka seluruh Indonesia juga tidak aman. Maka di hari yang sama FIFA sudah 99% mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Hanya dalam beberapa jam setelah berita Koster naik, FIFA langsung menghapus soundtrack Piala Dunia U20 di website mereka. Walau belum ada surat resmi, namun ditenggarai secara lisan sudah disampaikan ke pemerintah Indonesia tentang rencana pembatalan ini. Isu bom sangat sensitif bagi FIFA. Keselamatan peserta U20 adalah prioritas utama bagi FIFA. Mereka tidak mau terulang kasus Black Desember di Munich. Upaya Gibran yang pasang badan menjadikan kota Solo sebagai pengganti Bali menjadi sia-sia. Keaktifan Gibran menyampaikan pesan-pesan kepada FIFA kalau Indonesia aman, seolah-olah mempresentasikan sikap Jokowi terkait tekanan kader partai Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. FIFA menyampaikan pesan lisan pencoretan ini kepada Erick Thohir. Dalam percakapan telepon, Erick Thohir meminta waktu kepada FIFA untuk berdiskusi terlebih dahulu atau setidaknya kasih kesempatan Indonesia untuk klarifikasi. Maka Erick Thohir segera menghadap ke Jokowi untuk meminta arahan. Hasil pertemuan Erick Thohir dan Jokowi pada siang hari tanggal 28 Maret memutuskan pembagian tugas mengingat deadline dari FIFA sudah tipis. Pak Presiden bersedia konferensi resmi menyampaikan kalau pemerintah tidak permasalahkan timnas Israel hadir dengan alasan jangan politisasi olahraga. Sementara Erick Thohir ditugasi Presiden untuk bertemu dengan FIFA. Walau agak mustahil, Erick Thohir tetap berusaha menyampaikan optimismenya karena kedekatan beliau dengan Presiden FIFA. Erick Thohir meminta peluru dari Presiden berupa surat beramplop coklat yang akan diberikan kepada Gianni. Amplop coklat dari Presiden. Kemudian
Lanjut saat pertemuan Erick Thohir dengan Gianni di Doha. Saat melihat posisi duduk bos FIFA ini, seakan sudah memberi sinyal, gue gak bisa bantu lagi bro. Keputusan ini sudah final. Erick Thohir berusaha meyakinkan Gianni. Dia menyatakan Asian Games aja aman dan sukses. G20 apalagi bisa hadirkan dua negara sekaligus yang lagi perang. Indonesia akan kerahkan pasukan-pasukan terbaik kami untuk melindungi peserta U20, terutamanya Israel. Erick Thohir. Setelah pertemuan empat mata Erick Thohir dengan Gianni, maka bos FIFA ini meminta waktu sejenak kepada Erick Thohir untuk merundingkan kembali kepada tim. Kemudian surat dari Jokowi diterima secara resmi oleh Gianni dan FIFA pun meeting lagi. Erick Thohir melaporkan hasil meeting kepada presiden dan malam itu keluarlah hasil meeting dari FIFA. Sorry bro, we can help you. Send my best regard for Mr. Jokowi. Dan keluarlah rilis pembatalannya di situs FIFA beberapa jam kemudian. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terkena hukuman berat terkait pembatalan ini? Jika merujuk rilis dari FIFA, mereka akan tetap memberikan dukungan teknis kepada Indonesia setelah pembatalan ini. Jadi kemungkinan sanksinya tidak terlalu berat. FIFA masih sayang Indonesia. Itu saja, mungkin tuh sampai di situ tweet dari Rudy Valinka atau Ed Kurawa mengenai pembatalan U20 di Indonesia. Mengenai soal pembatalan Piala Dunia U20, marilah kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, Indonesia sudah menyatakan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia sejak 2019. Pada saat itu Israel belum lolos jadi peserta. Israel lolos jadi peserta U20 pada Juni 2022. Yang artinya ada waktu untuk Indonesia membatalkan terlebih dahulu. Kemudian dari hal tersebut ada konsekuensi yang panjang, seperti komitmen kita sebagai negara dipertanyakan. Kemudian sanksi FIFA yang memungkinkan itu untuk terjadi. Kemudian di sisi yang lain, argumen bagi mereka yang menolak Israel itu argumen yang ada dasarnya. Ini merupakan soal sikap, sebuah pandangan, sebuah pendirian bahwasanya kita nggak mengakui Israel, kita nggak ada hubungan diplomasi dengan Israel, dan itu tidak bisa dianggap ringan. Itu merupakan dua pandangan yang disampaikan oleh Najwa Shihab dalam videonya, dalam channel YouTube-nya. Yang lengkapnya akan saya sematkan videonya. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah, materi dan pembelajaran PKN. Semoga dalam video ini dapat memenuhi tugas tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.